Bismillah, Alhamdulillah. Dengan nikmat Allah, anugerah Allah, malam hari ini kita kembali bisa berjumpa, bergabung dalam agenda rutin setiap malam ya. Kita bisa ngobrol, diskusi. Siti Wanda sudah hadir ya. Terima kasih Siti Wanda sudah hadir. Dibagikan live-nya ke warga 101. Alhamdulillah kita malam hari ini kita kembali tayang, kita kembali bergabung dalam agenda rutin setiap malam kita berdiskusi, berbagi ilmu, berbagi saran, pendapat yang terkait dengan keislaman, ilmu, dan lain sebagainya. Nafira sudah hadir ya, Nafira. Tadi Dwi nggak ikut, ini tampil lomba kultum. Kosong tadi tuh, IPS 2 tuh nggak ada yang masuk, ada yang tampil ke panggung. Dan malam hari ini tayang langsung dari sekolah ya, dari SMA 4. Memantau situasi terkini untuk acara besok. Farel IPS 3. Yui IPA 2 sudah hadir. Ellen hadir, Derry hadir. Nopal. Ya silakan, saya mau nunggu teman-teman yang lain yang sudah masuk lebih awal. Siska hadir ya, sudah hadir. Ana IPS 1 sudah hadir. Besok pulang zuhur. Siska sudah hadir. Siska ya, Siska mau nanya apa sis? Besok dari sekolah jam 7 dan pulang zuhur, sudah dipulangkan ke orang tuanya. Kajian malam hari ini kita masih membahas tentang paham-paham yang berkembang di masyarakat yang akan mengganggu, merusak keislaman kita ya. Pak Iza hadir. Afia, telah kita bahas 3 paham yang berkembang. Pertama kita bahas tentang sekularisme, yaitu paham yang memisahkan agama dari kehidupan manusia. Agama tidak boleh mengatur urusan manusia terkait hubungan antar manusia, hanya diposisikan pada wilayah ritual ibadah saja. Di luar ritual ibadah, maka Islam tidak boleh mengatur kehidupan manusia. Yang kedua, pluralisme, yaitu paham keberagaman yang menyatakan bahwa semua agama sama,
sama sama semua tatanan akidah, tatanan ibadah dan akhlak seorang muslim. Akilah sudah hadir di sini Saifullah Arifin, dan sekarang paham itu sudah merasuk ke dalam cara berpikir, cara bertindak anak-anak muslim, ya, anak-anak muda muslim, dan juga di kalangan orang tua, dan itu sangat-sangat membahayakan. Maka kita pagari paham itu dengan pemahaman Islam yang benar. Kita harus terus mengkaji Islam dengan baik. Ya, kita kaji, kita pelajari Islam dengan baik. Itu bisa memanggari paham-paham yang akan merusak keislaman kita. Tanpa pemahaman yang benar tentang Islam, ya kita akan menjadi korban berikutnya. Islam tapi nggak jelas keislaman kita. Akhlaknya liberal, akidahnya tidak jelas, abu-abu, ya, jauh dari syariat agama, gitu kan. Saya lagi di ruangan SMA 4 di sekolah. Di malam hari ini live-nya dari sekolah di ruangan ini, di ruangan tempat tadarus, ya, di sini posisinya. Baik, sekarang kita akan bahas, kita akan bahas tentang paham berikutnya yang kita harus berhati-hati. Khawatir kita akan terjebak juga dengan paham yang berikut ini. Itu berkembang namanya paham ateisme. Ya, ateisme. Adanya Tuhan di alam semesta ini. Dan ateisme ini pahamnya adalah materialisme. Jadi materialisme, paham dari ateisme ini. Jadi konsep kehidupannya adalah materialisme. Artinya apa? Bahwa di alam semesta ini yang ada adalah materi, benda, suatu yang tidak nampak. Itu di dalam ateisme ini sesuatu dipandang ada itu jika berbentuk materi, ya, ada materi, benda. Jadi sesuatu yang gaib itu jangan tidak ada. Kenapa mereka tidak percaya Tuhan? Karena memang Tuhan itu tidak berwujud, ya. Kenapa mereka tidak percaya Tuhan? Tidak yakin adanya Tuhan di alam semesta ini? Karena memang Tuhan itu tidak menampakkan dirinya. Di dalam Islam, Allah itu tidak wujud tapi tidak nampak bentuknya. Ada tapi tidak nampak bentuknya, gitu. Nah, dalam ateisme, kalau tidak nampak berarti tidak ada. Yang ada adalah materi, gitu. Yang ada adalah benda. Jadi kalau tidak berbentuk benda, maka dianggap tidak ada. Makanya di dalam ateisme tidak ada kehidupan setelah mati. Tidak ada, mereka tidak meyakini kehidupan setelah mati. Tidak ada tentang pemahaman alam barzah. Itu tidak ada. Alam barzah itu tidak ada. Alam akhirat, ada padang mahsyar itu tidak ada. Tentang surga,
Sampai sekarang itu kan tidak berwujud, tidak nampak. Bahkan tidak ada surga, neraka tidak ada, akhirat itu tidak ada. Itu hanya sebuah fiksi, sebuah cerita saja. Mungkin bahasanya dongeng yang tidak ada wujudnya, begitu. Ya, jadi dalam pemahaman mereka bahwa sesuatu yang tidak nampak di dalam indera manusia itu dianggap tidak ada. Termasuk Allah, ya. Allah itu tidak nampak dalam indera kita, dan tidak bisa dilihat, bisa didengar. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat bentuknya, tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa diraba. Karena Allah itu gaib gitu. Nah, di dalam Al-Quran yang gaib belum tentu tidak ada, ya. Jadi yang gaib itu belum tentu tidak ada. Ada yang gaib itu hanya tidak nampak dari indera kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, orang beriman, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Coba dicek ayatnya, Al-Baqarah 1, 2, 3 itu. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi orang bertakwa kepada Allah harus yakin kepada yang gaib itu. Apa yang gaib itu? Allah itu gaib. Allah itu ada gitu. Hanya tidak terdetek oleh indera kita gitu. Malaikat itu gaib, ada tapi tidak terdetek oleh indera kita. Setan, jin itu ada. Akhirat itu ada, ya. Surga itu ada itu. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Allah memperlihatkan ke Rasulullah itu surga itu Allah perlihatkan, surga itu Allah perlihatkan, surga itu ada gitu. Nah, di dalam ateisme mereka tidak mengimani ada yang gaib, ya gitu. Yang gaib itu tidak ada, yang ada adalah materi, benda. Makanya ketika orang itu meninggal, ya sudah, jadi kembali ke tanah. Dalam ateisme tidak ada orang hidup setelah mati, ya, sangat berbeda ya. Di dalam Islam itu mati itu hanyalah sebuah proses berpindahnya alam dari dunia ke alam barzakh, ya, ke alam akhirat. Itu berpindahnya saja, ruhnya tetap hidup. Yang dikubur itu adalah fisiknya, karena ada kerusakan dalam fisiknya, sementara ruhnya tetap hidup. Di mati itu hanya sebuah proses berpindahnya alam dari alam dunia ke alam akhirat. Itu saja. Atau satu proses berpisahnya antara jasad dengan ruh. Itu mati. Jasadnya rusak, ya, karena sakit, karena dipakai lama, ya. Sementara ruhnya itu hidup berpisah dari jasadnya karena tadi ada kerusakan di sistem fisiknya itu. Gitu. Itulah kematian. Setelah manusia itu mati secara fisik, dan nanti akan ruhnya tetap hidup, ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28 ya, 29, Allah katakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum
Summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian itu akan kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian akan ingkar kepada, tidak beriman kepada Allah? Wa kuntum, padahal kamu itu dulunya apa? Amwatan, mati. Tidak ada. Fahyakum, Allah menghidupkan kalian. Dulu kita tidak ada. Allah hidupkan kita, hidup. Setelah hidup apa? Tsumma yumitukum. Kemudian setelah hidup dunia ini, nanti kita semua akan Allah matikan. Tsumma yuhyikum, dan akan dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi mati itu hanyalah sebuah proses berpindahnya saja dari alam dunia ke alam akhirat. Nanti ada kehidupan yang begitu panjang, begitu lama, sampai unlimited, tanpa ada batas. Makanya orang Islam itu dalam hidup ini ada dua orientasi. Ada orientasi dunia, ada orientasi akhirat. Dalam ateisme tidak ada hanya orientasi dunia saja, maka puaskan hidup di dunia ini sepuas-puasnya. Ya, jadi dalam ateisme yang ada hanya hidup dunia. Kalau udah mati jadi tanah gitu kan. Dalam Islam tidak seperti itu. Ya, ada episode dunia yang sangat pendek dan sangat cepat dunia ini sementara. Dan nanti ada episode akhirat yang begitu lama, yang begitu panjang. Tetapi ingat bahwa akhirat yang panjang itu, yang tanpa batas, akan ditentukan oleh kehidupan yang dunia yang pendek ini. Jadi kalau kita semua, ya para siswa, menata hidup dunia yang pendek ini, sementara ini, hanya kurang lebih 60-70 tahun ini dengan sebaik-baiknya, dimanage dengan sebaik-baiknya, ya, dikelola dengan sebaik, waktu digunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Niscaya kita akan meraih akhirat yang kekal abadi itu dengan penuh kebahagiaan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat bahwa akhirat itu adalah khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Itulah akhirat. Dunia itu sangat pendek, sangat cepat, dan sementara. Ada limitnya, sangat pendek. Akhirat itu sangat-sangat panjang, lama, tanpa batas. Tetapi tadi, ya, dunia yang pendek menentukan kehidupan akhirat yang sangat. Dunia mazru'atul akhirah. Ya, kata Rasulullah, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk akhirat gitu. Nanam kebaikan akan meraih kebaikan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa orang berbuat kebaikan, ya Allah, maka dia akan merasakan akan melihat hasilnya, merasakan balasannya. Apa itu? Adalah kebahagiaan abadi di jannahnya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, kata Allah. Dan barang seorang berbuat keburukan segede zarrah, segede atom saja. 21 dia. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih doanya ya. Terima kasih doanya. Kurniawan sudah hadir. Alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi di dalam paham ateisme ini, yang ada adalah materi. Hidup hanya untuk mengejar materi saja. Hidup hanya untuk mengejar kekayaan harta dunia. Hidup bahagia itu standarnya adalah sejauh mana benda yang kita miliki. Jadi orang yang dikatakan sukses itu dalam paham ateisme adalah orang-orang yang memiliki materi yang cukup banyak. Punya rumah megah, ya, mobilnya wah megah,
bajunya indah, ya, rumahnya megah, mobilnya mewah, bajunya wah, rumahnya bertingkat, uangnya berlipat-lipat, mobilnya mengkilat, ya, itu materi. Jadi kalau yang materialisme ini, yang dia kejar adalah dunia, harta saja, materi saja yang kita raih, yang kita kejar adalah materi. Dan juga ukuran dalam berbuat sesuatu, ya, dalam berbuat sesuatu adalah standarnya harus ada balasan materi. Jadi kita menolong orang itu harus ada balasan materi. Kalau nggak ada balasan materi, ya orang tidak menolong. Ada uang nggak yang kita akan dapatkan dari perbuatan itu? Tidak cukup dengan pahala. Pahala itu dianggap tidak ada. Ya. Jadi bagi mereka yang materialisme itu, ateisme itu, dia bekerja harus ada materi yang dia dapatkan. Kalau nggak ada materi, dia nggak mau bekerja. Gitu. Ada upah berupa materi. Dalam Islam tidak harus dengan materi, ya. Menolong orang itu tidak harus dengan materi. Dengan ikhlas dapat meraih pahala dari Allah, itu adalah hal yang membahagiakan kita. Tidak harus dengan materi. Membantu orang, menolong orang, berjuang, berdakwah itu tidak harus dengan imbalan materi, gitu ya. Nanti Allah akan memberikan pahala kebaikan yang lebih baik daripada materi itu, gitu. Jadi paham materialisme ini harus kita batasi, ya. Batasi. Jangan menjadi orientasi hidup. Ternyata bahwa hidup ini tidak sekedar mengejar materi. Materi itu akan terbuang sebetulnya itu. Kalau kita membangun rumah, ya, membangun rumah, beli kendaraan, beli sawah dan sebagainya. Setelah kita wafat itu kita tinggalkan, tidak bisa menolong kita materi yang seperti itu. Akan ditinggalkan, mungkin menjadi warisan anak-anak kita. Itu yang menemani kita menghadap Allah adalah bukan materi itu, tapi adalah amal soleh kita. Ya, jadi kata Rasulullah, Waalaikumsalam, siapa ini? Siapa ya ini? Terima kasih. Waalaikumsalam, sudah hadir. Kata Rasulullah itu ketika orang itu wafat, ada tiga pihak yang mengantar manusia ke kuburan. Satu adalah ahluhu, keluarganya. Kedua, maluhu, hartanya. Ketiga adalah amaluhu, amalnya. Yang dua itu akan kembali. Ahlu, keluarga, istri, anak, itu akan kembali ke rumah. Mobil yang antar ke tempat penguburan, mobil, motor, itu akan kembali ke garasi. Tidak mau ikut dengan orang yang meninggal itu. Tapi mana yang menemani sampai menghadap Allah adalah amaluhu, amalnya. Di sebanyak apa kita mencari materi, siang malam, berangkat pagi, pulang malam, jungkir jumpalik, lupa segala-galanya. Ternyata tidak bisa menolong kita. Ya, jadi apa yang kita perjuangkan selama ini, sampaikan menghalalkan yang haram, haramkan yang halal itu, jungkir jumpalik, keringat diperas keringat. Sampai dapat uang banyak, ke rumah megah, kendaraan mewah, itu ternyata tidak bisa menolong kita. Jadi materi itu sebetulnya tidak bisa menolong kita kalau tidak digunakan dalam kebaikan dan amal soleh itu. Ya, maka dari itu
hidup ini harus kita punya orientasi yang benar, ya. Hidup bukan sekedar mencari materi benda. Hidup dalam Islam adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk beribadah kepada Allah. Harta kita raih untuk ibadah kepada Allah. Kita mendapatkan uang yang cukup untuk ibadah, ya. Beli pakaian untuk ibadah, dapat harta, makanan, kita untuk ibadah kepada Allah. Bukan sekedar mengejar materi saja, tapi hidupnya adalah untuk mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi bahwa yang akan menolong kita adalah amal kita, bukan harta kita. Karena harta kita yang kita kumpulkan susah dengan susah payah tidak bisa menolong kita di hadapan Allah. Maka dari itu, ketika ada satu sikap, ya, dalam diri kita yang begitu bersemangat meraih materi sebanyak-banyaknya sampai dia lupa beribadah kepada Allah, ya. Karena bagi seorang materialis bahwa hidup ini hanya episode dunia saja, tidak ada episode akhirat, tidak ada. Karena yang gaib itu ada, dianggapnya tidak ada alam akhirat, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada, dianggapnya tidak ada. Makanya orang yang materialis itu hidup hanya untuk dunia saja, dia puaskan hidup dunia saja. Apa yang dia inginkan dia raih sekuat tenaga. Nah, maka dari itu paham ini juga harus kita sikapi dengan baik, ya. Jangan sampai terjebak, karena kita lihat pada abad saat ini, namanya abad materialisme, bahwa standar ukuran mulia orang itu adalah dari sisi hartanya, dari bendanya. Ya, jadi standar orang dikatakan sukses, itu berhasil karirnya, akan lihat sejauh mana, berapa jumlah harta yang dia kumpulkan, berapa dolar yang dia kumpulkan, berapa rumah yang dia bangun, berapa kendaraan yang dia bisa beli, berapa perusahaan yang dia bisa miliki. Itu standar materialisme seperti itu. Sampai-sampai ketika seorang orang tua, ketika ada laki-laki yang melamar anak gadisnya, yang ditanya itu apanya? Sudah kerja di mana? Berapa gajinya? Sudah punya rumah belum? Ya, sudah punya mobil belum? Gitu. Karena tadi standar hidup itu yang dikatakan orang itu sukses itu adalah kepemilikan harta, materi itu. Sekarang begitu nampak. Nanti Lebaran pulang kampung, ya, rame-rame. Ada yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, nyebrang ke Sumatera, ke Jawa Barat. Ketika orang nanya ke kita, ya, yang ditanya itu kerja di mana, sudah punya mobil berapa, gitu kan? Gitu. Nah, kalau jawaban kita menyatakan sudah punya rumah berapa biji, mobil sekian, perusahaan banyak, itu dikategorikan orang-orang yang sukses. Tapi kalau merantau, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah yang bagus, itu dibilang tidak sukses. Karena tadi standar kan materi, itu paham dari materialisme seperti itu. Padahal dalam Islam itu orang sukses itu bukan orang yang punya harta yang banyak. Ya, di dalam Islam orang yang sukses itu adalah orang yang
mampu memanage dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di orang sukses adalah orang yang mau memanage hartanya, memanage tubuhnya, memanage seluruh yang dia miliki untuk beribadah kepada Allah. Itulah orang-orang yang sukses di dalam pandangan Islam. Bukan berapa banyak harta yang dia miliki, ya bukan, tapi sejauh mana dia menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Gelarnya banyak, panjang lebar gelarnya, jabatannya tinggi, tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, itu bukan orang yang sukses, itu kan. Dia orang yang gagal dalam pandangan Islam itu. Beda dengan tadi, dengan standar materialisme, maka standar sukses itu adalah dari sejauh mana materi yang dia miliki, ya tadi berapa mobil yang dia miliki, berapa rumah, berapa kontrakan, ya gitu, berapa uang yang dia miliki, berapa miliar, triliun. Nah itu standar. Tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai bertakwa kepada Allah, yang mulia. Di dalam Al-Quran surah ayat yang kedua, jadi Allah menciptakan hidup dan mati adalah untuk menguji kamu sejauh mana kita menjadi pribadi-pribadi yang paling baik amalnya, ahsanu amala, ya. Jadi kita oleh Allah menciptakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah yang paling baik akhlaknya, ya, paling baik amalnya. Bukan paling banyak harta, tapi paling baik amalnya. Nah ini berharap Al-Quran ini menjadi satu yang haram, mengharamkan yang halal, ya itu. Tetapi hidup ini adalah bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, pribadi yang taat patuh kepada Allah, mengabdi kepada kita adalah abdi Allah, dan kita memiliki akhlak, memiliki amal yang baik. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita raih, maka kita akan menjadi pribadi yang fidun ya hasan, bisa ngobrol walaupun hanya beberapa menit saja, dapat memahami paham ini. Kita jangan terjebak gitu, ya, jangan terjebak dengan paham ini. Di bawah hidup ini bukan sekedar mengejar materi itu akan kita tinggal, tapi kita hidup ini untuk mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, tidaklah mereka diperintahkan, ya, Allah perintahkan kecuali apa? Beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengabdi dengan ikhlas kepada Allah, menjalankan agama dengan lurus, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar, agama yang lurus. Ya, itu barangkali sekali lagi. Jadi harap ada satu pemahaman yang benar, dan kita mencoba untuk memahaminya, dan kita untuk menjaga, memagarinya, dan kita akan tetap hidupnya untuk beribadah kepada Allah, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi, ya, seperti biasa kita adakan pengajian subuh, ya,
Insya Allah besok akan kembali ditayangkan pengajian subuh dari jam 5 sampai jam 5.30. Kita masih mengkaji surah-surah yang pendek yang ada di juz ke-30 sama ya, bisa ketemu lagi. Mungkin mangga bilujeng istirahat ya, mangga.